Jadi kalau standarnya kita pakai dua mesin ini 1 ton. 1 ton sehari. 1 ton, ya. Pencetus pertama itu di Desa Arjosari itu bapak yang dulu ke sana. Berarti bikin tidak di sini mesinnya? Kalau ini dari Sidoarjo. Buka usaha sendiri itu sekitar tahun 92. Tahun 92 ya? 92. Berarti bapak udah mulai merintis usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Karena kalau sehat itu kita bisa makan apa aja dan semuanya terasa enak. Apalagi nih kalau makanan kita ditambah kerupuk. Nah, kalau yang lagi nonton video ini ada yang suka kerupuk mie nggak? Kerupuk mie itu memang paling pas ya dikombinasikan sama makanan apa aja. Mau soto, sop, atau dimakan langsung. Langsung gimana nih? Mau pakai nasi boleh, nggak pakai nasi juga oke ya. Dan kali ini kita mampir ke sebuah pabrik kerupuk mie yang cukup legendaris karena dia sudah berdiri sejak tahun 90-an awal. Eksis banget nih lur. Yup, inilah kerupuk mie Dua Jago. Kerupuk yang bukan cuma renyah tapi juga punya cerita perjuangan yang luar biasa. Nah, penasaran kan? Kalau penasaran jangan kemana-mana dong. Di sini aja pantengin terus channel YouTube UMKM Sentral Arta bareng sama Riko. Terima kasih untuk BBR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Yuk, kita intip pabriknya Kerupuk Mie Dua Jago, Tegal. Oke lur, sekarang saya Riko dari UMKM Sentral Arta sudah bersama dengan Mas Indra ya. Mas Indra ini dari Kerupuk Mie Dua Jago ya. Kerupuk Mie Dua Jago dan sekarang kita sudah ada di pabriknya yang baru. Jadi kalau mungkin di labelnya pabrik lama di Adiwarna ya Mas ya. Adiwarna. Tapi sekarang ini pabrik baru sudah ada di Dukuharu, Kalisoka tepatnya Mas ya. Kita boleh lihat Mas. Ya, monggo silakan. Iya. Boleh dijelasin Mas di sini proses produksinya kayak apa? Okay. Mulai dari mana? Mas bisa dijelasin tadi setelah kita masuk ya. Ini tempat apa Mas? Kalau ini tempat pertama kita bikin adonan. Berarti dari awal kita bikin kerupuk mie ini, proses pertama ini dari kita bikin adonan dari tepung tapioka. Dicampur apa Mas kalau boleh tahu? Berarti untuk tepung tapioka itu bumbu-bumbunya yang utama itu harus ada garam, sama penyedap rasa, serta bawang putih. Bawang putih ya. Ini biar tercium aroma bawang putih. Kalau pada umumnya yang orang-orang zaman dulu hanya sekedar dikasih garam sudah cukup. Tapi sekarang modifikasi dari Mas Indra ya. Banyak variasi rasa. Ini pengaruh nanti ya Mas ya di kerupuknya? Iya, pengaruh. Oke. Ini berarti semua dibikin di sini lalu dimasukin ke alat Mas. Ini alatnya namanya apa? Alatnya ini molen. Fungsinya biar apa Mas? Fungsinya untuk pengaduk adonan biar halus. Nantinya biar dimasukin ke mesin itu tidak biar rata, biar enggak cerai-berai lagi gitu ya. Biar enak lah adonannya keluar. Gempel, kalis gitu ya. Ini jadinya seperti ini ya Mas ya? Iya. Yang ini udah jadi. Kalau ini enggak ya yang jadi berarti bentar lagi nih halus nanti masukin situ. Oh, berapa lama Mas waktunya biasa untuk bikin ini? Paling lama itu ya sekitar 5 menit lah udah bisa. Paling lama. Oke. Ya, paling lama. Operasional sehari mulai jam berapa sampai jam berapa Mas? Untuk jam kerjanya itu ada yang pertama itu yang paling utama itu yang di ketel uap itu berangkat dari jam 5. Terus mengikuti yang lain, kalau untuk produksi ini jam 6:30, jam 7 udah mulai. Udah mulai, sampai jam? Sampai jam 3:30, 4.
3,5 4 sampai berapa puluh kilo tepung tahu? Berarti kalau standarnya kita pakai dua mesin itu 1 ton. 1 ton sehari. Ton ya, sehari. Bisa berapa puluh ribu apa mie? Iya, alhamdulillah. Ini yang udah jadi ya Mas ya? Ya. Apa maksudnya dicetak gitu ya? Ya, ini mesin cetaknya, proses yang kedua. Oh, proses yang kedua. Iya. Oke, ini proses yang kedua Mas. Iya, proses mencetak. Mencetak. Ini pakai mesin ya Mas ya? Pakai mesin. Sudah cukup lama Mas pakai mesin ini? Berarti udah lama. Pencetus pertama itu di Desa Arjosari itu Bapak yang dulu ke sana. Berarti bikin tidak di sini mesinnya? Kalau ini dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Oke. Sehari bisa mampu produksi berapa ini Mas? Ini kalau mesin 2 yang tadi saya ngomong 1 ton berarti sekitar 5 kintal lah untuk satu mesin. Satu mesin 1 kintal. 5 kintal. Iya, 5 kintal. 5 kintal. Oke. Ini harus cepat berarti ya Mas ya? Ya, harus cepat. Oke. Kejar-kejaran kayak gini. Kejar-kejaran. Iya. Nah, setelah ini Mas kemana lagi Mas? Kalau setelah ini kita ke proses perebusan. Oh, perebusan di Iya, di belakang ya? belakang. Oke. Oke Mas, ini proses selanjutnya apa nih Mas? Berarti ini alat untuk merebus. Alat untuk merebus. Cuman kan dari pencetak ini kan belum penuh. Jadi kita masih nunggu. Oke. Iya. Nanti berarti si adonan tadi yang udah Ya. dibentuk masuk ke sini Mas? Masuk ke sini. Oke, masuk ke sini pakai uap ini, uap panas. Pakai uap panas dari ketel uap yang di Ketel luar. uap. Durasi waktu berapa lama biasanya? Ini sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 Iya. menit. Boleh lihat ketelnya Mas? Ya, silakan. Oke. Oke, ini yang tadi dikatakan ketel ya Mas? Ada Iya. berapa nih Mas berarti? Ini ada 2. 2. Oke. Ya, ini berarti sedang merebus air. Ini sebenarnya ini senjata kita ini. Ya, senjata. Kalau ini ada kebocoran, Trouble gitu ya. kita produksi bisa berhenti. Bisa berhenti. Ya, iya. karena kebocoran ini berpengaruh sekali sama uap yang keluar. Oh, yang membuat si kerupuk itu menjadi garing gitu ya, matang gitu ya. Berarti ketel uap ini bisa untuk merebus sama untuk ngopen. Oh gitu. Iya. Boleh ditunjukin mungkin Mas, ngopennya di mana berarti? Oh iya, opennya ini sebelah situ. Oke Mas, tadi dikatakan bahwa dari ketel itu juga untuk open ya Mas ya? Iya. Ini berarti ini ruangan ini atau gimana Mas? Ya, ini 2 ruangan ini untuk ngopen. Hah? Ya, Kalau yang ini mau masuk ya? ini mau masuk, proses perebusan. Oh, perebusan. Ya. Berarti yang tadi kita sebutin itu proses perebusan. Setelah perebusan selesai, berarti dari proses perebusan keluar, masukkan ke ruang open. Oh, sini ruang open ini Ya, ya? ruang open ini. Oke. Ini berarti nunggu penuh dulu? Iya, nunggu penuh. Kalau ini udah mulai karena kipas udah nyala, ini yang sebelah. Oh. Iya, Ini berarti- juga menggunakan uap ya? Iya, menggunakan uap. Yang ketel uap tadi itu bisa untuk merebus sama untuk open. Ini berarti ini nih ya Mas ya? Panasnya ya? Ini yang untuk menyimpan panas. Oh, untuk menyimpan bahan. Iya, kalau belanja di sini di area Tegal ini belum ada sih. Ini yang pipa-pipa ini di Tegal ini belum ada. Oh, belum ada Mas? Iya, belum ada. Sip. Proses selanjutnya Mas, setelah di open itu gimana Mas? Berarti setelah di open itu kan kering. Hah? Ya, kita proses pemisahan berarti cari namanya apa ya? Cari yang kering sama yang ada kurang kering itu kita pisahkan lagi. Oh, bisa lagi. Iya. Boleh lihat sana Mas? Oke Mas, Iya. tadi juga sempat lihat ya, ini ada yang pakai mesin, ini apa ini Mas berarti? Mas? Oh. Boleh dijelasin Mas? Ini sebelum tercetusnya mesin itu Iya? berarti kita ini udah manual.
Oh, pakainya manual ya, ini. Pertama adanya kerupuk mie itu yang seperti ini. Oh. Prosesnya manual seperti ini. Dan yang hanya bisa itu tenaga ahli. Oh, yang udah senior. Yang udah senior. Ah, oke. Ini cuman 2 mesin, Mas, yang tersisa. Iya, cuman 2. Dulu ada berapa, Mas? Kalau dulu itu untuk kapasitas 3 kintal itu memerlukan banyak orang. Oke. Iya. Kalau sekarang 3 kintal, 4 kintal itu yang sekarang pakai mesin. Pakai mesin ya. Iya. Tapi ini tetap dijalankan ya. Ya, yang karena memang manual. yang manual seperti ini kalau pakai mesin prosesnya lama. Oh iya. Iya. Oh, ini beda, Mas. Beda. Ini kan ukuran lebih besar. Ah? Kalau pakai mesin itu kita penghasilan untuk berapa kintalnya berkurang. Oh, oke. Berarti Terus dari pelanggan juga kan kepenginnya bentuknya itu yang zaman dulu. oh, Ya, oke. tetap namanya yang udah familiar itu kerupuk mie Palang. Kalau Palang. ya, karena Malang-Malang seperti itu. Oh, Malang-Malang lah. Kalau Iya. yang kecil itu? Kalau ini tetap namanya ciplok. Ciplok, kerupuk mie ciplok. Oh, kerupuk mie Ya, ciplok. beda bentuk, beda ukuran, itu jadi beda nama. Beda nama. Iya, Ciplok, ciplok, ini Palang. Palang. Iya, kalau yang besar lagi jumbo. jumbo. Iya. Itu beda lagi ininya mesinnya. Beda lagi. Pakai manual kalau juga. untuk jumbo ini sama. Cuman untuk mesin cetak yang pakai tangan itu lebih besar. Oh, besar. Oh, ini ya tempat ininya ya, cetak Iya, ini ya. cetakan itu. Sorry. Oh, ini berarti ya untuk Iya. ininya lebih besar kalau yang Iya, jumbo. iya. Buat menerima ini. Ini Oke. alat perangnya. Kita kembalikan alat perangnya, Mas. Alat perangnya. Iya. Oke, Mas, kalau yang di sini Riko lihat ada mesin muter-muter, ini proses apa, Mas? Oh, ini berarti setelah pengeringan dari open, Hah? kita kumpulin di sini. Ini mesin pemisah namanya. Mesin pemisah. Ya, atau perontok. Karena dari mesin itu masih nyatu, masih nempel seperti ini. Oh, Ya, iya. kalau ya. kita pakai manual, ini prosesnya lama. Lama ya. Ya. Kan masih nempel seperti ini. Jadi iya. kita pakai mesin pemisah ini, biar kita mempermudah. Mempercepat gitu Ya, ya. mempercepat, mempermudah juga. Nanti bisa keluar satuan kayak gini ya. Iya. Oke, bisa keluar satuan. Ini hanya untuk yang kecil saja atau juga yang besar? Iya, menggunakan- kalau yang pakai kayak gini kan mesin. Oh iya, Ya. yang nyambung itu mesin Iya, ya? yang nyambung Kalau itu yang mesin. manual tidak nyambung ya? Enggak nyambung. Oke. Berarti setelah proses pemisahan ini atau perontokan ini lalu masuk ke kemasan? Pengemasan. Ah, Proses ini berarti pengemasan. Iya. pengemasannya. Oke, Mas Indra, ini berarti ukuran untuk 1 bal ya? 1 bal. 1 bal ini berapa, Mas? 3 kilo. Bobotnya? Ini 3 ya? kilo. Oh, ini 3 kilo. Iya. Dengan harga di pasaran? Kalau sekarang harga pasaran yang 45 sampai 50. 45 sampai 50 ya. Di toko-toko gitu ya? Iya, di agen-agen dong. Di agen-agen dengan merek? Dengan merek 2 jago. 2 jago. 2 jago. Ini berarti semuanya udah siap kirim, Mas ya? Siap kirim. Kita berarti nunggu sampai penuh. Seproses pengiriman itu 1 truk itu kita biasa 1.600 bal. 1.600 bal, Iya, 1 truk. satu truk. Untuk pasarnya sendiri, Mas, itu ada di mana saja, Mas? Kalau pasarnya menjangkau yang paling banyak itu Jawa Barat. Jawa Barat. Terus daerah DKI Jakarta sampai Tangerang. Jawa Baratnya mungkin daerah mana saja? Mentok ke Garut. Berarti dari yang Cirebon? kebanyakan ya Cirebon, Tasik, terus Bandung sama Garut. Garut. Iya. Kemudian Jakarta juga, Jakarta juga iya. Tangerang Iya. juga. Untuk wilayah Tegal sendiri? Kalau wilayah Tegal sendiri kita masih tetap ada pelanggan. Itu sekitar sini sama di daerah Bongkok juga ada. Oke. Ya, untuk Berarti Kabupaten tambahan, Tegal dan iya. kota ya, tetap ada menjadi primadona Iya. gitu ya.
kita masih di UMKM Sentral Arta, Bogor Mendik, Senajan Utangnya Suara. Kalau tadi di belakang kita adalah tempat produksi ya Mas. Ya. Teman-teman ini lagi produksi dari kerupuk mie Dua Jago. Nah kalau ini tadi udah dijelasin Mas Indra adalah barang-barang yang siap kirim ya. Ya, ini udah siap kirim. Siap kirim, nanti tinggal nunggu temennya biar satu truk gitu dikirim ya Mas ya. Iya betul Mas, sekali. kalau boleh di-share ke kami, diceritakan juga ke pemirsa UMKM Sentral Arta, kalau untuk Dua Jago sendiri sudah mulai berdiri sejak kapan Mas? Kalau saya memang kan dari bapak turun temurun. Kalau bapak juga masih produksi juga. Mungkin bapak itu di awal itu masih sebagai karyawan. Mungkin sebelum saya lahir sudah jadi karyawan. Ya jatuh bangun itu udah biasa lah, namanya orang usaha. Pernah dulu sempat pertama jadi karyawan. Ya tenaga yang jadi manual seperti itulah. Setelah itu bapak mencoba bikin sendiri, tapi gagal lagi. Padahal sempat dulu pertama di Brebes di kediaman ibu, sempat bikin karena di situ kan banyak penggoreng-penggoreng yang belanja ke sini. Mungkin dari dulu itu pelanggan udah, mungkin dari bapak itu pengenalannya kurang mungkin. Iya, waktu beda itu ya. sama sekarang lah. Promosinya kurang. Promosinya kurang. Tapi tahun berapa itu? Sekitar berapa Mas? Bapak mulai buka usaha sendiri? Buka usaha sendiri itu di usia saya mungkin berapa bulan lahir lah ya. Sekitar setahun 92. Tahun 92 ya? 92. Berarti Bapak udah mulai merintis usahanya? Udah mulai merintis dari kecil. Kalau Mas Indra sendiri sekarang juga sudah mulai punya merek sendiri ya? Penerus Bapak itu udah ada dua, saya sama adiknya. Oke, ini sama-sama di kerupuk mie ya? Mas, ini kan dari tahun 92 berarti hampir 33 tahun ya Mas? Iya, 33 tahun. 33 tahun, lebih dari 30 tahun pasti bukan hal yang mudah nih untuk mempertahankan jualan, apalagi mungkin banyak produk-produk serupa atau produk penggantinya yang sekarang juga cukup banyak. Metode apa atau trik apa yang digunakan Mas Indra, Bapak dan keluarga untuk bisa supaya usaha ini tetap berkembang terus? Itu. Ya, kalau kita sering bapak, saya sama adik itu sering duduk bareng, musyawarah gimana untuk kerupuk kita itu ada ciri khas. Ya. Semua kalau kita sama dengan kompetitor lain akan ditinggalkan nantinya. Jadi dari awal kita sempat untuk penggunaan rasa, warna, dan ukuran kita udah lalui semua. Mungkin alhamdulillah dari proses itu pelanggan udah mulai tahu merek ini, untuk rasa ini, identiknya ini. Iya. Dan akhirnya sudah membentuk market sendiri ya, atau pasar sendiri ya. Iya. Mas, kalau untuk konsumen sendiri, untuk bisa mendapatkan Dua Jago nih, konsumen yang masih baru mungkin setelah melihat tayangan ini, gimana Mas caranya? Kalau untuk di pasar sih udah mulai pada tahu. Kalau kita udah mulai merambah di media sosial juga. Cuman dari saya memang kurang aktif aja sih. Boleh disebutin mungkin Mas media sosialnya? Media sosialnya di TikTok ada, di Instagram juga ada. Ya dari merek ini juga Dua Jago, atau salah satunya dari Jagoan Kerupuk. Merek lain ya, turunan yang lainnya. Iya, turunan yang lain. Jagoan Kerupuk dan Dua Jago. Dua Jago itu semua dikelola Mas Indra dan keluarga ya? Iya. Oke, berarti melalui medsos mungkin ada nomor yang biasa dipakai teman-teman reseller atau apa, yang nomor bisa ada, nomor WhatsApp yang bisa paling nomor saya sih seringnya. Boleh disebutin mungkin Mas? Iya. Nomornya berarti 0852 254 34470. Oke. Mas Indra ini kan anak muda nih Mas. Iya. Nggak malu Mas jualan kerupuk gitu? Malunya itu kalau nganggur Mas. Iya. Kerja apapun yang penting halal kita lakuin. Apalagi udah nerusin punya Bapak dan udah besar ya. Pasarnya udah gede ya. Mas, dalam sebulan berapa kali ngirim truk ini Mas? Kalau sebulan itu berarti seminggu itu bisa 2 kali lah. Oh, seminggu 2 kali? Iya. Berarti sampai 8 kali? Iya, 8 kali. 8 sampai 10 kali ya? Bisa mengirim untuk pasar. Berarti pasarnya memang cukup besar ya Mas? Cukup besar. Oke. Mas Indra kan pertama dihubungi sama tim konten BBR Sentral Arta ya Mas. Gimana Mas, dari UMKM Sentral Arta ini datang, Mas Indra responnya gimana? Ya karena awalnya kita ya kaget juga lah ya. Apalagi
baru ketemu orang baru. Iya. Akhirnya kita setelah tahu mau ada bikin konten seperti ini, kita sangat senang karena baru pertama seperti ini. Terus bisa saling tatap muka, saling ngobrol seperti ini, Pak. Iya. Mas ada harapan atau rencana ke depan Mas untuk pengembangan usaha dari Dua Jago? Oh gitu, ya. Kalau harapan mungkin kita akan lebih besar lagi, akan lebih bervariasi lagi, serta mungkin bukan hanya kerupuk mie aja yang kita bikin, bisa seperti kayak kerupuk-kerupuk yang lain. Kita insya Allah nanti akan terus belajar untuk bisa menguasai hal seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mas Indra buat informasinya dan diperbolehkan melihat masuk ke dalam, lihat produksinya. Nggak apa-apa ya, kita tayangin semuanya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Mas. Sekali lagi sukses buat Mas Indra dan keluarga. Terima kasih Salam banyak. buat Bapak dan adik juga. Ya, terima kasih buat Bang Arta yang sudah ikut yang ini sudah ya. Sudah membantu kita untuk bikin video seperti ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke Lur, hanya sampai di sini dulu jalan-jalan kita di daerah Tegal, salah satu daerah penghasil kerupuk mie ya. Iya, betul. Kerupuk mie, dan kali ini kita datang ke pabriknya kerupuk mie Dua Jago dari keluarga Mas Indra dan keluarga tentu saja. Kita doakan teman-teman pelaku UMKM ini terus berkembang, maju, sehat, dan besar. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share link video ini supaya teman-teman UMKM semakin berkembang. Terima kasih untuk PPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. UMKM tumbuh dan sehat bersama PPR Sentral Arta. Solusi Sanda. Saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.